Q&A seputar distributor. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Gimana kabar kalian? Semoga sehat dan diberikan kesuksesan di semua hal-hal positif yang kalian lakukan. Di video kali ini, saya ingin ngomongin masalah distributor atau supplier tangan pertama. Jadi pastikan bagi kalian yang punya usaha yang berhubungan dengan dunia jual beli, ataupun kalian seorang sales canvas atau freelance, kalian pastikan tonton video ini sampai habis supaya kalian bisa memahami apa sih maksud video ini. Oke, langsung guys. Jadi banyak sekali di kolom komentar saya sudah membuat 3 video ya guys yang bahas tentang distributor. Itu yang bertanya seperti ini, Mas, distributor itu apa sih? Jadi bagi yang belum tahu, distributor itu adalah supplier atau tangan pertama sebuah produk. Oke, supplier pertama sebuah produk itu namanya distributor. Nah, berikutnya, Mas, kalau misalnya kita itu mencari distributor di marketplace, apakah bisa, Mas? Seperti misalnya di Tokopedia, di Shopee, di Lazada, dan marketplace yang lainnya. Pertanyaannya adalah tidak bisa. Dalam artian seperti ini guys. Bagi pengikut channel YouTube ini, saya yakin kalian itu rata-rata seorang sales canvas atau freelance. Nah, jika kalian ingin membeli produk seperti produk-produk Wingswood, Unilever, P&G, itu kalau misalnya kalian belinya di marketplace atau toko online, itu kalian udah dapat harga tangan kedua. Nah, kalau misalnya kalian ingin mencari supplier ataupun distributor produk-produk seperti baju, tas, kerajinan tangan, aksesoris handphone, itu mungkin ada guys. Itu ada di marketplace, itu banyak distributor pertamanya. Tapi untuk produk-produk food yang brand seperti Wingswood, Unilever itu nggak ada guys. Nah, terus berikutnya, Mas, kalau misalnya mau dapat harga SSO atau special outlet, kita itu kalau belanja ke distributor itu minimal itu beli berapa bal atau berapa karton atau berapa juta rupiah supaya bisa dapat harga SSO. Nah, jadi begini, kalau misalnya itu adalah kebijakan dari distributor masing-masing di setiap kota. Misalnya seperti ini, di tempat saya ada namanya distributor produk Forisa, nama distributornya adalah PT Berto Kristanta Bersaudara ya guys. Nah, itu setiap pembelian produk Rp500.000 itu kalian dapat persentase 7%. Nah, tapi Forisa lain ataupun Forisa di kota lain, PT Berto Kristanta di cabang lain, itu belum tentu sistemnya seperti itu guys. Jadi berbeda-beda. Oke, ada distributor yang langsung beli, cuma misalnya distributor rokok, ada yang saya langsung ke distributornya, saya beli 2 slop aja Pak, langsung dapat harga SSO, dapat harga murah, dapat harga modal grosir. Tapi ada juga distributor rokok yang jika kita pengen dapat harga yang paling murah, kita harus membeli dalam kuantitas yang banyak atau dalam jumlah yang banyak, baru dapat harga SSO. Dan ini guys, yang harus kalian garis bawahi adalah tidak semua distributor itu welcome. Dalam artian tidak semua orang yang datang ke distributor terus mau beli produk terus dilayani, itu tidak. Biasanya justru akan diarahkan ke grosir. Ya udah Mas, Masnya belanjanya di grosir aja Mas. Kenapa distributor seperti itu? Karena kalau misalnya ada distributor rokok, saya datang ke sana cuma beli 2 slop. Ada orang lagi cuma beli 2 slop. Grosirnya nggak jalan, ya nggak? Nah, tapi kalau misalnya kita atau orang-orang yang datang ke distributor disuruh belanja ke grosir, nah nanti otomatis kalau grosirnya itu banyak pembelinya, otomatis di-push sama pihak distributor, itu pasti mau order lebih banyak. Kalau kita yang di-push dari 2 slop paling bisanya cuma beli 5 slop. Tapi kalau misalnya nge-push grosir, itu distributor otomatis penjualannya bisa lebih banyak. Seperti itu guys. Nah, terus pertanyaan berikutnya masih seputar distributor. Mas, lah kalau misalnya mencari distributor lewat aplikasi Play Store ataupun lewat website itu bisa nggak? Nah, ini menarik guys. Saya pernah mendatangi orang-orang distributor. Dan kemarin saya baru ketemu sama teman saya, itu orang Unilever guys. Nah, saya bertanya, ada nggak sih aplikasi di Android untuk mencari distributor atau untuk order? Itu
aplikasi Unilever di Play Store itu ada guys, saya lupa namanya. Nanti kalau misalnya ini saya cantumkan di deskripsi video ya guys. Nah, itu aplikasi itu memang ada dari Unilever, tapi bukan untuk membeli barang, itu hanya untuk order. Jadi si yang bisa mendownload, yang bisa menggunakan aplikasi itu adalah tim SPB atau Sales Promotion Boy, SPG lah kayak gitu guys, SPG. Nah itu fungsinya jika di toko tersebut itu produknya misalnya kecap bango habis, nah dia ordernya lewat aplikasi seperti itu. Nah tapi aplikasi Unilever untuk seperti kita misalnya mau beli itu nggak bisa lewat aplikasi itu hanya digunakan untuk order oleh tim SPB ataupun SPG seperti itu guys. Ya mungkin itu beberapa pertanyaan yang berhubungan sama dunia distributor ya guys. Nah bagi yang bertanya, Mas kalau misalnya distributor sama grosir itu bedanya itu apa? Nah kalau distributor itu adalah tangan pertama sebuah produk ya guys, tangan pertama atau tangan pemasaran pertama sebuah produk. Nah kalau grosir itu adalah tempat perbelanjaan atau tempat orang kulaan. Jadi harganya otomatis murah di mana? Ya jelas murah di distributor. Nah, tapi ada kadang distributor itu harganya lebih mahal daripada grosir. Itu kenapa bisa seperti itu? Jadi seperti ini logikanya seperti ini. Misalnya ini jamu ya guys. Ya, misalnya distributor jamu. Ini harganya misalnya adalah Rp10.000. Oke, Rp10.000 di distributor misalnya. Terus mengcover grosir, oke, mengcover grosir dengan harga Rp9.000. Nah, kalau misalnya si grosir itu mau membeli ini 10 karton, itu dikasih harga satu ini cuma 8.800. Bisa dipahami guys? Ini dari distributor harga 10.000. Kalau kita langsung ke distributor, tapi distributor mengcover grosir, kalau belinya cuma satu karton ya tetap sama 10.000, jualnya 12.000 ya enggak? Masih murah distributor. Tapi beda ceritanya kalau si grosir itu ordernya itu misalnya 100 karton, dia dapat harga satu botolnya itu adalah 8.800. Jadi dia bisa menjual 9.000. Kita belanja di grosir itu 9.000, di distributor kenapa 10.000? Kok murah distributor? Sebenarnya tetap murah distributor ya guys, karena dia menggunakan sistem quantity. Si grosir itu menggunakan sistem quantity atau jumlah. Kita kalau misalnya kepengen dapat harga yang murah ya kita harus menyiapkan modal yang besar guys, supaya bisa membeli dalam partai besar kayak gitu guys, gambarannya seperti itu. Ya mungkin itu beberapa pertanyaan yang berhubungan sama distributor. Ada lagi, Mas nomor distributornya bagi dong Mas. Nah banyak sekali biasanya yang menulis di kolom komentar, Mas bagi nomor distributornya. Sekarang gini guys, kalau misalnya saya kasih nomor distributornya pun kalian chat itu nggak akan membalas guys, kalian hanya akan dikacangin. Percaya atau tidak, semua distributor itu dia itu tidak menggunakan sosial media apapun kecuali website. Nah mungkin kalian bisa cek di website brand resmi ya guys, misalnya seperti ini, distributor Nabati, kalian ketik aja Nabati, nanti ada alamat email lah, kalian kirim email lewat distributor tersebut jika kalian ingin tanya, Mas ini kalau misalnya Nabati di cabang Jogja di mana ya, cabang Magelang di mana, seperti itu kalian bisa kirim email, nanti pasti ada alamat email dari distributor. Karena kalau misalnya distributor biasanya itu mempunyai website, tapi tidak semua. Ya mungkin seperti itu guys. Makasih yang udah mendengarkan video ini sampai habis. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan seputar distributor, seputar distributor, kalian bisa tulis di kolom komentar. Nanti kalau misalnya saya bisa menjawab, saya bantu jawab. Dan bagi kalian yang baru mampir, bantu saya untuk mengembangkan channel YouTube ini. Caranya cuma tinggal klik subscribe, kalian aktifkan loncengnya supaya selalu mendapatkan notifikasi terbaru jika saya upload video baru. Bagi yang suka silahkan kasih like sama share video ini. Bagi yang nggak suka silahkan kasih dislike, nggak apa-apa guys. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis. See you next time.